Beating up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a time and ring. It ain't no big thing, just show her a little. Bioteknologi pangan. Bioteknologi pangan adalah bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Beberapa contoh produk bioteknologi di bidang pangan yaitu tapai, yogurt, keju, tempe, kecap, dan roti. 1. Tape dibuat bahan ketela pohon dengan campuran sel-sel ragi. Yogurt merupakan makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi susu yang dibantu oleh bakteri. Mengonsumsi yogurt secara teratur memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, diantaranya dapat meremajakan kulit, membantu proses pencernaan, menjaga jantung agar tetap sehat, mengatasi jerawat, dan mengurangi kolesterol. Dalam pembuatan yogurt, susu harus dididihkan terlebih dahulu selama 80-90 derajat Celcius agar bakteri-bakterinya mati. Bakteri asam laktat mampu mengubah laktosa yang ada pada kandungan susu menjadi asam laktat. Asam laktat inilah yang menyebabkan rasa masam pada yogurt. Turunnya pH menyebabkan denaturasi protein, akibatnya protein kasein menjadi tidak stabil dan mengalami pengendapan. Proses ini pada yogurt menyebabkan yogurt memiliki tekstur yang lebih kental. Keju merupakan makanan yang dihasilkan dari proses koagulasi atau pengentalan protein kasein susu. Selama proses pembuatan susu biasanya dibuat dalam kondisi asam dan ditambahkan retnet. Pengasaman susu dapat dilakukan dengan menambahkan bakteri asam laktat seperti Lactobacillus cespe, Lactobacillus, dan Bucharecius. Kecap merupakan salah satu produk hasil bioteknologi yang terbuat dari kacang kedelai. Secara proses pembuatan, kacang meliputi hidrolis dan fermentasi dengan menggunakan jamur Aspergillus oryzae, Aspergillus sajae, dan Aspergillus wente. Di Jepang, proses fermentasi terpembuatan dikembangkan Saccharomyces cerevisiae dan spesies Lactobacillus untuk menghasilkan aroma khas. Roti merupakan makanan yang terbuat dari bahan utama tepung dan air. Roti sudah dikenal oleh masyarakat seluruh dunia. Selain tepung dan air, masih banyak komposisi yang ditambahkan ke dalam roti. Perbedaan komposisi menyebabkan roti sangat beragam, baik jenis, bentuk, dan ukuran, dan teksturnya. Bioteknologi juga banyak dimanfaatkan dalam pembuatan alkohol. Contohnya, bir dan wine. Bir merupakan minuman alkohol yang terbuat dari biji serealia, sedangkan wine termasuk minuman beralkohol yang terbuat dari ekstrak buah anggur. Pembuatan minuman beralkohol melibatkan proses fermentasi yang dilakukan Saccharomyces. Lama proses fermentasi memengaruhi jumlah minuman. Semakin lama proses fermentasi, semakin tinggi kandungan alkoholnya. Bioteknologi pertanian adalah suatu alat baru dalam ilmu perbaikan tanaman dan hewan. Teknik ini menggunakan teknologi penggabungan atau penyambungan sel dan DNA untuk memperbaiki tanaman dan hewan atau untuk menghasilkan produk baru.
Bioteknologi peternakan. Bioteknologi juga banyak diterapkan dalam bidang peternakan, yaitu dengan dikembangbiakan hewan transgenik melalui teknik rekayasa genetik. Namun, saat ini ilmuwan telah menggunakan teknik rekayasa genetik untuk berbagai keperluan dalam bidang peternakan, misalnya meningkatkan produk susu. Selain untuk meningkatkan produk susu, rekayasa genetik juga dapat dilakukan pada hewan ternak agar tahan terhadap penyakit. Misalnya, pengembangan sapi transgenik yang tahan terhadap penyakit mastitis, yaitu penyakit pembengkakan pada kelenjar susu yang disebabkan oleh bakteri infeksi bakteri Staphylococcus simulans. 4. Bioteknologi kesehatan. Bioteknologi banyak diaplikasikan dalam bidang kesehatan atau bidang medis. Misalnya, pembuatan antibiotik, insulin sintetis, dan vaksin. A. Antibiotik. Antibiotik merupakan senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain, khususnya bakteri. B. Insulin sintetis atau humulin. Humulin atau insulin buatan adalah obat yang berfungsi menggantikan insulin untuk mengontrol kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus. C. Vaksin. Vaksin merupakan antigen yang dilemahkan apabila diberikan kepada orang yang sehat untuk menimbulkan antibodi spesifik terhadap mikroorganisme tersebut. D. Antibodi monoklonal.